Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya dan partner saya akan mempresentasikan seperti judul yang di atas. Berikut ini adalah penjelasannya. Menurut catatan sejarah, bahwa pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada 1 Maret 1942 di Teluk Banten. Jepang kala itu berhasil mengalahkan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua, dan Indonesia yang sebelumnya adalah wilayah jajahan Belanda yang merupakan bagian dari Sekutu. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki kota Batavia yang kini dikenal dengan Jakarta. Pada tanggal 8 Maret 1942, karena kewalahan dalam menghadapi serbuan pasukan Jepang, pihak Belanda mundur menuju Subang, Jawa Barat. Hingga pada perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Belanda pun menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Di sisi lain, Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda semula menyambut dengan gembira kedatangan Jepang yang dianggap saudara tua karena sama-sama merupakan bangsa Asia. Akan tetapi, Jepang ternyata tidak berbeda dengan Belanda. Sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Bahkan Jepang memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan Sekutu. Selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, yakni sejak tahun 1942 sampai 1945 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan selama menduduki negara Indonesia, Jepang membuat berbagai macam kebijakan yang sewenang-wenang hingga berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia seperti bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dampak politik dan pemerintahan. 1. Dilarangnya kegiatan politik dan segala jenis rapat yang menyangkut politik serta membubarkan organisasi yang sudah ada. 2. Kewajiban untuk memakai bahasa Jepang dan menghapus bahasa Belanda. 3. Pembentukan suatu organisasi berbasis propaganda yang bertujuan untuk menarik hati rakyat. Organisasi tersebut adalah PETA, Gerakan 3A yang justru meningkatkan suatu gerakan kemerdekaan pada kaum nasionalis. 4. Membuka pintu bagi para tokoh-tokoh penting bagi kepentingan Jepang. Tetapi hal tersebut malah sebaliknya. Para tokoh memanfaatkan Jepang demi kepentingan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik. 5. Pemerintahan Jepang membubarkan organisasi yang sudah ada pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Dampak ekonomi. 1. Mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu line system, yaitu sistem yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dengan cara yang efisien. 2. Bahan-bahan pakaian sulit didapat, bahkan menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. 3. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. 4. Terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat, karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. 5. Mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan bahan mentah serta sumber daya manusia atau SDM untuk kegiatan perang. 6. Barang keperluan hidup seperti makanan, obat-obatan sulit didapatkan karena jumlahnya sedikit dan banyaknya petani yang menjadi romusa. Dampak sosial. 1. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 2. Terjadinya kegiatan romusa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin karena tidak mendapatkan upah. 3. Tindakan sewenang-wenang dari Jepang seperti penahanan, penyiksaan, jadi korban salah tangkap, dan kegiatan Jugunlanfu yang dimana wanita Indonesia saat itu banyak digunakan sebagai wanita penghibur
bagi para tentara atau orang Jepang yang ada di Indonesia. 4. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. 5. Jepang memberikan suatu gelar kepahlawanan bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kekejaman Romusa. Gelar tersebut bernama pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Dampak budaya. 1. Kewajiban atau paksaan melakukan penghormatan seikei-rei dengan cara membungkukkan badan tepat ke arah Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari yang berada di arah matahari terbit. 2. Pada 1 April 1943 didirikan sebuah pusat kebudayaan bernama Keimin Bunka Shidoso untuk mengawasi gerak para seniman supaya tetap sejalan dengan tujuan dan propaganda Jepang. 3. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 4. Membentuk Persatuan Aktris atau Aktor Film Indonesia dengan mementaskan lakon-lakon atau sandiwara yang terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dampak pendidikan. 1. Mendirikan beberapa tingkatan sekolah meliputi sekolah dasar dari umur 6 tahun, sekolah menengah pertama 9 tahun, dan sekolah menengah atas atau SLTA. 2. Para pengajar harus bekerja untuk Jepang, bahkan anak-anak turut membantu kebutuhan perang. 3. Para pelajar saat itu wajib mempelajari bahasa Jepang dan adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, dan gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. 4. Penurunan jumlah sekolah dan kualitas secara drastis baik dari keilmuan maupun mutu murid dan guru. 5. Pelarangan buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. 6. Guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu menyebabkan kemunduran pada standar secara tajam. 7. Angka buta huruf meningkat akibat menurunnya jumlah anak sekolah. 8. Diperkenalkannya kegiatan upacara di sekolah, kemudian sampai sekarang masih dilakukan kegiatan tersebut. Itulah hasil presentasi kami tentang dampak penjajahan bangsa Jepang dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.